Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dari COVID-19. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang hidup sederhana. Bapak akan mengulas sedikit. Jadi judulnya kita hidup sederhana, pendidikan, lingkungan hidup. Hidup hemat. Hidup sederhana adalah cerminan insan bertakwa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sederhana adalah tidak mewah. Jadi jika kalian hemat, kalian termasuk orang yang hidupnya sederhana. Dalam arti bukan kekurangan, bukan kelebihan, tapi segala cukup. Kalian butuh buku, maka buku ada cukup. Sesuai kebutuhan. Yang pertama, tidak berfoya-foya. Ketika uangmu berlebih, ketika uang jajan yang dikasih orang tua sehari ini misal beda dengan hari lain lebih, maka tetaplah untuk hidup sederhana. Jadi meskipun orang tua hari ini kamu dikasih tidak biasanya, misalnya biasanya 5.000, sekarang 10.000, kamu tetap jangan menghambur-hamburkan uangmu dengan membeli benda-benda yang tidak bermanfaat. Tetaplah kamu gunakan uangmu sesuai kebutuhan. Kalau kamu hari itu perlu buku, maka buku saja. Jangan perlu membeli yang lain. Belikanlah sesuai kebutuhanmu. Kebutuhan yang sudah kita tulis di dalam tabel kebutuhan, maka beli. Jangan sampai kita membeli kebutuhan di luar rencana yang kita sudah tentukan. Kemudian tabungkanlah sisanya. Usahakan minimal harus ada sisa uang jajan yang dikasih orang tua agar kita bisa menabung. Lebih baik nabungnya banyak, tapi jika kita emang kebutuhannya banyak, usahakan harus kita sisanya ditabungkan. Yang kedua, membuat daftar kebutuhan. Nah, ini fungsinya agar kalian bisa memetakan uang segini bisa dipakai untuk apa aja, atau dalam seminggu kali ini kita butuh apa saja sih biar kita tidak membeli barang yang kita tidak butuhkan. Buatlah daftar data perincian apa saja yang kamu perkirakan dalam satuan minggu atau bulan sebelum kamu membeli barang tersebut. Misalnya minggu ini kamu butuh pulpen, tulisin. Atau bulan ini kamu butuh buku gambar, tulisin. Yang kira-kira kemungkinan kamu bakal butuh. Hal ini untuk mengontrol pengeluaranmu dan menghindari membeli barang-barang yang tak terbutuhkan. Jadi, ini penting dan wajib agar kita bisa menghemat uang, kita bisa mengontrol keuangan, dan juga kita bisa melihat seberapa besar sih pengeluaran dan kebutuhan yang kita keluarkan minggu ini misalnya atau bulan ini. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan dengan keuangan. Dalam merencanakan keuangan, kita harus tahu jelas bagaimana kondisi keuangan kita. Sehingga dalam mengeluarkannya pun kita akan menjadi lebih berhati-hati agar tidak terjadi besar pasak daripada tiang. Jadi, meskipun kebutuhan kita banyak, ingat kita juga harus melihat keuangan kita. Contoh, kebutuhan kita sekitar 20.000. Karena emang banyak kebutuhannya, karena baru masuk tahun pelajaran baru, banyak kebutuhan, tapi uang kita hanya punya 10.000. Nah, berarti kita harus mengatur kebutuhan apa saja yang cukup untuk 10.000 dan ada sisa untuk nabung. Meskipun kebutuhan kalian banyak, harus disesuaikan dengan uang yang kita punya. Jangan sampai kebutuhan banyak, tapi keuangan sedikit, bahkan sampai tidak nabung. Nah, itu
harap dijadi perhatian. Bagaimana caranya? Caranya kita harus menyusun skala prioritas. Jadi begini, dari sekian barang, dari contoh dari 5 barang yang kita butuhkan, 1-2 itu sangat penting sekali. Soalnya kalau tidak kita tidak bisa belajar. Contoh buku dan pulpen. Kalau masalah penggaris mah bisa lain kali. Karena buku pulpen sangat penting, maka kita harus beli itu yang terlebih dahulu. Kalau penggaris bisa di minggu setelahnya. Lagi ingat sesuaikan kebutuhanmu dan keuanganmu yang sekarang. Terakhir, ingat kata pepatah, rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Jika kalian rajin, mau rajin apapun itu, tapi di sini dalam arti kalian rajin belajar, maka kalian akan pandai. Yang kedua, hemat pangkal kaya. Kalian hemat, kalian menyisihkan uang jajan untuk menabung, maka kalian akan menuai kekayaan di masa depan. Oke, sekian dari Bapak. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga kita bisa menjadi orang yang berkehidupan sederhana, berkehidupan hemat, dan bisa menjadi orang yang bisa menuai tabungan kita di masa depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.